Memang kalau kita lihat dari kemajuan modernisasi dan perkembangan teknologi seperti diungkapkan oleh Batak Center ini tidak membawa kebaikan yang seutuhnya bagi masyarakat yang ada di sekitar kawasan Danau Toba. Tetapi dampak-dampak negatifnya juga kita lihat cukup besar dan cukup banyak gitu ya. Terutama terkait dengan yang tadi kalian sebutkan patologi sosial, yaitu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terhadap kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalnya bagaimana rentannya anak-anak muda kita terhadap narkoba, misalnya kan gampang sekali dimasukin narkoba, perjudian gitu ya. Kemudian aspek-aspek penyakit sosial yang lainnya semacam pelacuran lah, misalnya pencurian gitu ya. Ini memang menimbulkan keprihatinan bagi Batak Center karena kita lihat, saya kira sama semua karena kita bicara kabupaten sekawasan dan Toba, tapi saya cukup intensif juga memantau Kabupaten Karo misalnya. Hampir tiap hari masalah-masalah ini, penyakit sosial ini menjadi pembicaraan bagi semua pihak, baik gereja, masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya. Tetapi walaupun dah kira-kira ini disuarakan yang agak intensif oleh masyarakat setahun 2 tahun terakhir ini, itu belum ada kita lihat perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya. Tetapi tetap bahkan ada orang mengatakan lebih parah begitu ya. Oleh karena itu saya kira keprihatinan Batak Center ini inilah menggugah kita semua ya. Walaupun kami kirim surat ke gereja, tetapi saya kira kita semua, apakah itu pejabat daerah, masyarakat daerah, entah itu tokoh-tokoh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, ya, dan semuanya itu kayaknya udah perlu mulai memikirkan. Jadi harapan kita keprihatinan yang disampaikan oleh Batak Center pada hari ini bisa menggugah kita semua, siapa saja. Dan kita ini perlu menyatukan pikiran untuk menuntaskan ini. Karena ternyata pikiran yang sektoral, fraksi-fraksi, ataupun yang tidak menyatu, ternyata sampai hari ini tidak mampu untuk menghilangkan ini. Oleh karena itu Batak Center berharap bahwa kita ini adalah bersatu padu dari pikiran dan tindakan untuk menghilangkan ini. Karena saya sepakat tadi terhadap apa yang disampaikan Pak Joner. Yang kita paling khawatir dalam hal ini adalah masa depan masyarakat yang sekawasan Danau Toba tadi, yaitu kalau dicekoki dengan hal-hal yang negatif, tentu kita tidak akan muncul generasi-generasi emas ya, ataupun generasi-generasi yang handal untuk membangun bangsa ini di masa akan datang. Jadi inilah keprihatinan kita Batak Center. Saya kira makanya perlu jadi perhatian kita bersama tentang keprihatinan yang disampaikan ini. Karena ini tidak hanya termasuk dampaknya ke patologi sosial tadi, termasuk karakter, adab, akhlak, dan sebagainya, tetapi juga adalah kemampuan kita kerja. Seharusnya kemiskinan di Sumatera Utara itu bisa dihilangkan, tetapi karena tiap hari habis pikiran kita ke hal-hal yang seperti ini, barangkali mengurangi daya pikir kita juga. Bagaimana kita berbuat untuk mensejahterakan masyarakat ataupun meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama melalui UMKM-nya lah misalnya gitu ya. Jadi ini dampaknya sangat luas. Oleh karena itu, marilah kita bersatu padu bersama-sama semua. Tidak membedakan apa-apa siapapun. Dan kenapa ini disampaikan ke gereja, bagi saya itu sangat masuk akal diawali oleh gereja. Kenapa? Karena gereja itu adalah salah satu lembaga yang sangat intensif berkaitan dengan masyarakat. Paling tidak gereja ketemu masyarakat di gereja-gereja itu adalah sekali seminggu ya, berinteraksi. Jadi kita harapkan pesan-pesan yang cukup yang cukup menyentuh hati umat ataupun jemaat itu maunya datang dari gereja-gereja, baik itu pejabat gereja atau pendeta siapa saja pun itu, karena memang kegiatan
gereja ini banyak sekali berinteraksi dengan masyarakat dalam sehari-harinya. Saya kira itu yang kami sampaikan. Saya di sini mewakili Dewan Pengawas Batak Center. Nama saya Alimin Junting. Terima kasih. Ya, Horas Maulete, Amang Ketum, Amang Sekjen, dan semua pengawas Bendum dan Bapak yang lain. Selamat siang teman-teman media, mitra Batak Center selalu ya, untuk menyuarakan tentang curahan hati dari Batak Center, apa-apa saja menjadi pemikiran kita, kegelisahan kita, khususnya terhadap kawasan Danau Toba di mana orang Batak berada. Nah, saya sebagai kaum perempuan tentu lebih menyoroti kepada perempuan, pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Jadi kalau kita melihat sebagai sebuah bangunan kawasan Danau Toba orang Batak pada khususnya adalah ibarat rumah, tentu kita ingin membangun seperti apa sih orang Batak yang akan kita jadikan di masa depan, seperti apa itu tergantung kepada pondasinya. Mau bertingkat yang seperti apa, karena visi Batak Center tuh selalu menjadikan SDM yang unggul, orang Batak yang unggul. Nah itu pondasinya harus kuat kan. Jadi dari sisi kesehatan kan, dari sisi pendidikannya, dari sisi ekonominya, semua harus dibangun sehingga terjadilah masyarakat SDM Batak yang unggul, yang bisa berkompetisi di situasi global sekarang. Pemikiran kedua adalah bahwa arus globalisasi ini memang tidak bisa kita cegah. Dia sudah mengglobal. Kita orang Batak yang tetap punya kearifan lokal dengan akar-akar budaya, tetapi kita juga bagian dari global society. Jadi kita memang masyarakat global. Tetapi benar seperti apa yang dicurahkan Amang Ketum, Amang Sekjen dan yang lain, bahwa tetap harus ada filter. Dalam hal ini gereja kita anggap adalah para tokoh agama, lembaga gereja. Kita harapkan ini menjadi filter utama selain di keluarga sebagai lembaga pendidikan utama dan pertama yang dialami anak-anak kita. Jadi gereja tidak bisa berdiam diri memang. Nah, di sini kehadiran Batak Center ingin berkolaborasi, menyuarakan, bahkan tidak sekedar menyuarakan. Kita ingin ikut aktif. Kalau diberi ruang untuk kita pun mau mengerjakannya. Dengan demikian bisa kita untuk menjawab persoalan-persoalan tadi yang seperti dikatakan Amang Ketum, Amang Sekjen dan Bapak Alimin, Bapak Jona dan sebagainya tadi yang sudah disampaikan. Itulah isu itu bisa kita perbaiki dengan berkolaborasi. Nah, saya baru saja kembali dari perjalanan ke Pak Barat, salah satu kabupaten di kawasan Danau Toba, di mana angka stunting di sana masih tinggi, ada di putaran 29%, sementara target pemerintah adalah 14%, jadi masih jauh. Nah, kami menyasar untuk satu kecamatan saja, Kecamatan Salak, 110 anak stunting. Saya sudah datang ke rumah-rumah warga di sana dan melihat sendiri. Jauh dari yang kita harapkan. Bagaimana ini menjadi SDM Batak yang unggul? Di rumah itu sangat sederhana dan maaf ada yang sangat kotor, sanitasi yang tidak memadai, dengan luas rumah yang seadanya. Bagaimanalah anak kita, anak Batak tumbuh? Kita harapkan menjadi pemimpin di Pak Barat, di Dairi, di masa depan. Coba, ayo kita turun melihat itu semua. Kami sudah melihatnya sendiri dan kami mengulurkan bantuan meskipun masih kecil, tapi setidaknya kami berusaha menyalakan lilin di sana. Sebagai juga di Batak Center saya pengkaderan untuk pemberdayaan masyarakat ekonomi. PAD Pak Barat itu hanya 5 miliar. Bagaimana mereka bisa survive? Kira-kira seperti itu. Nah, disinilah pemikiran gereja, lembaga-lembaga agama, pendidikan, Batak Center, dan lembaga organisasi lainnya. Yuk, kita tumbuhkan UMKM seperti kata Amang tadi, supaya tinggi, tumbuh ekonomi ini. Ini semua banyak isunya juga, penyebabnya apa? Kemiskinan, kan? Kemiskinan itu menjadi akar dari permasalahan ini juga. Kalau coba kita kejahatan seksual, gimana nggak terjadi? Ruangnya di situ-situ aja, bapak, anak, semua tidur di ruangan yang 1, 3 kali 4 semua di situ. Coba bagaimana ya? Jadi kira-kira demikian yang situasi yang kita hadapi di kawasan Danau Toba, masih jauh dari yang diharapkan oleh negara-negara yang komitmen pada 2015, 17 tujuan SDGs itu. Salah satunya mengentaskan kemiskinan, pendidikan yang layak, sanitasi yang layak, listrik yang terakses semuanya, dan bla 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 itu masih jauh di kawasan Danau Toba. Kita terus berupaya dan kita ingin Batak Center pun ikut di sana. Demikian, Moliate, Horas.